Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsi, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsi di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsi. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsi. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsi di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsi, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka.
Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang, 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya, kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela.
Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang, tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya.
Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya.
Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya tiga kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, tiga klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh tiga tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang, tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya.
Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama J mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya.
Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama J mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya.
Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama J mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya.
Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya.
Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya.
Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya tiga kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, tiga klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh tiga tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang, tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya.
Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya.
Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya tiga kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, tiga klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh tiga tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli.
Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin.
Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika Mintarsih muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang.
Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang.
Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama J mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui J merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini.
Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama J mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui J merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu.
Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela.
Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung.
Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli.
Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin.
Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang, tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya.
Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya.
Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Siddiq buka suara mengenai alasan hanya tiga kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, tiga klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh tiga tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Siddiq menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang, tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya.
Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosef pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya.
Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang 3 tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya 3 kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, 3 klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh 3 tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik. Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini.
Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama J mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui J merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya J adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, J juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. J juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, J tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian J mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan tiga tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni di Treskrimum Polda Jabar tidak hadir. Sidang dibatalkan, karena hingga pukul 14 WIB kemarin, pihak tergugat dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar tak hadir, kata kuasa hukum Mimin, Rohman Hidayat, Selasa, 5 Desember 2023. Akibat ketidakhadiran tergugat, kata Rohman, sidang terpaksa ditunda minggu depan atau tanggal 11 Desember 2023 mendatang. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak Polda terkait ketidakhadiran dalam sidang pra-peradilan Mimin dan kedua anaknya, ucapnya. Rohman juga mengungkapkan, tujuan Mimin, Arigi, dan Abi melayangkan pra-peradilan karena tak terima dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, ketiga orang ini memiliki alibi yang kuat dan diyakini tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun tiba-tiba atas keterangan Danu, ketiganya dijadikan tersangka. Kami meragukan alat bukti penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dari sejak penyidikan di Subang tiga tersangka ini memiliki alibi, ungkapnya. Namun kenapa secara tiba-tiba ada pengakuan Danu menyebut Yosep pelakunya kemudian pada saat itu juga ketiganya ditetapkan tersangka, imbuhnya. Rohman menyebut, dalam sidang pra-peradilan untuk Mimin dan kedua anaknya, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi ahli. Untuk membuktikan ketiga klien kami tidak bersalah, kami sudah siapkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini. Saksi ahli yang kami hadirkan nanti adalah orang ahli ilmu hukum dari beberapa universitas, katanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih CS, Fajar Sidik buka suara mengenai alasan hanya tiga kliennya yang mengajukan pra-peradilan terkait kasus Subang. Diketahui, tiga klien yang dimaksud adalah Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi. Ketiganya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengenai penetapan tersangka kasus Subang. Adapun, pengajuan pra-peradilan yang hanya dilakukan oleh tiga tersangka ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, Yosef Hidayah yang juga berada dalam naungan kuasa hukum yang sama tidak ikut mengajukan pra-peradilan. Menanggapi hal tersebut, Fajar Sidik menjelaskan, pihaknya memang akan mengajukan pra-peradilan untuk Yosef Hidayah. Akan tetapi, pengajuannya dipisahkan dari Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Pihaknya juga sudah siap dengan konsekuensi bahwa Mimin, Arigi, dan Abi bisa saja langsung ditahan jika gugatan pra-peradilan ditolak majelis hakim. Menurut Fajar, hingga kini pihaknya belum mengetahui alasan penetapan tersangka kepada ketiga kliennya itu. Sosok sopir mobil putih yang sempat heboh terlihat parkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih, muncul ke hadapan publik.
Sopir mobil tersebut bernama Joy, yang ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan Mimin. Tepatnya, istri Joy yang memiliki hubungan saudara langsung. Ia juga tinggal tak jauh dari kediaman Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama ini, Joy membantu Mimin dan kedua anaknya jika akan berpergian menggunakan mobil putih milik bos konter HP tempat Arigi bekerja. Joy pun membenarkan bahwa Arigi dan Abi memang memiliki SIM A, SIM khusus pengendara mobil, karena ketidaksengajaan. Selama ini, Joy menyetir mobil itu sebagai bentuk bantuan kepada Mimin dan kedua anaknya. Dirinya tidak mendapatkan bayaran tetap saat menjadi sopir bagi keluarga Mimin. Mengenai ditetapkannya Mimin, Arigi, dan Abi sebagai tersangka kasus Subang, Joy tidak percaya saudara-saudaranya itu terlibat. Ia pun merasa kasihan kepada saudaranya itu, terutama Arigi karena harus menghadapi kasus pembunuhan keji ini. Sejak Mimin ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, keluarga Mimin turut tak berhenti membela. Seperti baru-baru ini muncul keluarga Mimin bernama Joy mengungkap sisi lain kisah pilu Mimin usai jadi tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui Joy merupakan sopir yang biasa mengantarkan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi setiap diperiksa ke Polda Jabar. Rupanya Joy adalah sopir mobil putih yang sempat heboh terparkir di kediaman tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih. Tak hanya jadi sopir, Joy juga berhubungan keluarga dengan Mimin. Ia mengaku dirinya adalah suami dari saudaranya Mimin Mintarsih. Joy juga mengaku tinggal tak jauh dari rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Selama membantu Mimin, Joy tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus Subang. Kemudian Joy mengungkap kehidupan dan keseharian Mimin. Ia tak percaya keluarganya itu terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, 18 Agustus 2021, lalu lantaran melihat gelagat dua anak Mimin yang menurutnya tidak banyak melakukan hal-hal aneh. Joy juga mengungkap melihat keseharian Arigi dan Abi yang dinilainya seperti anak muda pada umumnya. Terlebih Joy juga mengaku melihat kebiasaan Abi yang baik terhadap anak dan istrinya setiap kali berkunjung ke rumah. Saat ditanya soal dirinya menjadi sopir untuk mengantarkan Mimin, Joy mengaku dirinya melakukannya karena bentuk sukarela. Ia mengaku selama ini tak pernah mematok harga. Joy rela menjadi sopir mengantarkan Mimin yang tersangka kasus Subang tersebut dibayar seadanya. Lebih lanjut, Joy juga prihatin kehidupan Mimin setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Ia mengungkap selama ini Mimin hidup dari uang anak sulungnya, Arigi yang bekerja di konter HP. Joy tak memungkiri melihat keluarganya yang kena musibah tersebut, dirinya pun merasa iba kepada Mimin. Joy juga mengungkap setelah jadi tersangka kehidupan Mimin termasuk anak-anaknya terganggu. Bukan hanya materi, menurutnya kehidupan Mimin juga terganggu secara mental dan batin karena tertuduh dalam kasus Subang tersebut. Jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan 3 tersangka kasus Subang yakni Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hanya digelar kemarin Senin, 4 Desember 2023, di Pengadilan Negeri Bandung terpaksa harus ditunda, karena pihak tergugat yakni Ditreskrimum Polda Jabar